Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Rini Ekastiani, dalam mata pelajaran biologi. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang metabolisme. Metabolisme merupakan proses kimiawi yang terjadi pada tubuh makhluk hidup. Metabolisme terdiri dari dua macam. Yang pertama, katabolisme, yaitu proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Yang kedua, anabolisme, yang merupakan proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Video kali ini kita akan mempelajari tentang anabolisme. Contoh peristiwa anabolisme yaitu pada peristiwa fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses penyusunan senyawa organik dengan bantuan cahaya matahari. Fotosintesis terjadi pada bagian kloroplas. Fotosintesis terdiri dari dua tahap. Yang pertama adalah reaksi terang, yaitu reaksi yang membutuhkan cahaya matahari dan terjadinya pada bagian grana. Bisa dilihat di gambar ya. Yang kedua, reaksi gelap yang terjadi pada bagian stroma. Pada setiap tahap yang akan kita pelajari, yang perlu kalian pahami adalah di mana tempat terjadinya, bagaimana prosesnya, substratnya apa, dan hasilnya apa saja. Reaksi kimia dari fotosintesis adalah sebagai berikut. 6H2O tambah 6CO2 dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil menghasilkan C6H12O6 tambah 6O2. 6H2O menjadi 6O2 dihasilkan pada reaksi terang, sedangkan 6CO2 menjadi glukosa dihasilkan pada reaksi gelap. Reaksi terang nama lainnya adalah reaksi Hill's, terjadinya pada bagian grana. Bagaimana mekanisme dari reaksi terang? Reaksi terang melibatkan fotosistem 1 atau P700 dan fotosistem 2 atau P680. Fotosistem 1 atau P700 yaitu kumpulan klorofil yang dapat menangkap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 merupakan kumpulan klorofil yang dapat menangkap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Tahapan reaksi terang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, aktivasi klorofil, yang kedua, fotolisis air, dan yang ketiga, sistem transport elektron yang terdiri dari transport elektron siklik dan non-siklik. Proses reaksi terang dan reaksi gelap dapat dilihat pada skema di bawah ini. Reaksi terang terjadinya pada bagian grana, substratnya adalah 6H2O dan hasilnya adalah O2 ATP dan NADPH. Berikut adalah skema dari aliran elektron siklik. Bisa dilihat pada gambar, fotosistem 1 menerima cahaya sehingga elektron di dalamnya mengalami eksitasi. Peristiwa inilah yang disebut dengan aktivasi klorofil. Berikutnya, elektron dari P700 ditransfer ke akseptor elektron, lalu kembali lagi ke P700. Ini disebut dengan transport elektron. Selama perjalanan, elektron dari akseptor nanti akan masuk ke dalam kompleks sitokrom. Nah, masuknya elektron ke dalam kompleks sitokrom ini mengakibatkan peningkatan energi, sehingga mampu mengubah ADP atau adenosin difosfat menjadi ATP atau adenosin trifosfat. Nah, berikut adalah skema dari transport elektron non-siklik. Pada transport elektron non-siklik, fotosistem yang dilibatkan adalah fotosistem 1 dan fotosistem 2. Bisa dilihat di gambar, fotosistem 2 menerima energi dalam bentuk cahaya, sehingga elektron di dalamnya mengalami eksitasi. Ini yang disebut dengan aktivasi klorofil. Elektron dari fotosistem 2 mampu memecahkan molekul air sehingga dihasilkan ion hidrogen, oksigen, dan elektron. Proses inilah yang disebut dengan fotolisis air.
Elektron dari P680 ditransfer menuju P700 melalui beberapa akseptor. Elektron dari akseptor elektron masuk ke dalam kompleks sitokrom sehingga terbentuk ATP. Tidak hanya itu, elektron dari akseptor elektron juga akan diterima oleh NADP. Oleh karena NADP mengikat ion hidrogen, maka hasil dari fotolisis air, maka NADP nanti berubah menjadi NADPH. Jadi hasil akhirnya adalah oksigen, ATP, dan NADPH. Jadi kesimpulannya, hasil akhir dari reaksi terang adalah oksigen, adenosin trifosfat, dan NADPH. Oke. Nah, jadi pada video berikutnya kita akan membahas tentang reaksi gelap. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.